Assalamualaikum, jumpa lagi di Vivi Channel Vivi Cooking. Seperti biasa aku bikin sesuatu. Ini lapis ketan hitam ya teman-teman, dan aku menggunakan loyang diameter 11 kali 19 cm ya. Tengah diameternya 11 cm, panjangnya 19 cm. Hasilnya endul banget, menurut aku enak, lembut ya. Baru kali pertama aku membuat bolu ketan hitam ya, yang mini-mini, dan menggunakan panggangan dikasih air ya teman-teman. Sebenarnya udah dari pas bikin kue ulang tahun unicorn itu aku coba manggang itu pakai air, digunakan loyang yang lebih besar, hasilnya bagus pinggirannya. Dan sekarang aku juga coba lagi bikin lapis ketan hitam yang mana memanggangnya itu di atas loyang yang lebih besar yang udah dikasih air. Hasilnya pinggirannya itu lebih cantik ya, kayak kita ngukus gitu, kayak dikukus pinggirannya lebih basah, tidak kering, lapisan atasnya kering gitu ya, artinya mateng lah. Biasa kalau dipanggang kan bagian atas sama pinggirannya itu coklat-coklat ya teman-teman. Nah kalau dikasih air loyangnya, maka bagian pinggirnya seperti hanya kita mengukus ya, lebih basah, nggak terlalu kering. Oke guys, ini loyangnya diameter 11 cm, panjang 19 cm, udah kita isi dengan baking paper. Pengalaman aku nih ya, dari yang kemarin aku coba bikin tart cake itu, walaupun dikasih baking powder, baking soda misal, tidak terlalu akan mengembang sampai patah belah ya teman-teman. Ini baru 2 kali percobaan aku bikin yang bolu ketan. Bagus hasilnya ya, meskipun pakai pengembang tidak over dari ukuran loyang. Langsung aja kita mixer dulu nih guys ya. 6 sendok makan gula halus dengan 3 butir telur. Aku pakai telur yang ukuran besar. Kemudian ditambah lagi dengan 1 sendok teh SP. 3 bahan aja kita mixer ya. SP 1 sendok teh, telur 3 butir saja, dan 6 sendok makan gula halus. Kita mixer sampai mengembang putih pucat ya. Ini mixernya jadul banget, jadi agak lama, sekitar 20 menit baru deh bisa membuat adonan telurnya mengembang putih pucat. Nah setelah putih pucat mengembang, kita taburkan ya kurang lebih 6 sendok makan 6 sendok makan tepung ketan hitam. Tetapi aku tuh kemarin sempat nge-live juga, jadi lupa guys ya, harusnya memang kan 6 sendok makan aja.
cuma aku kelebihan beberapa sendok gitu, nggak apa-apa lah. Nah jadi teksturnya sedikit padat dikit lah ya. Kalau kita pas satu butir telur ukuran besar itu standarnya 2 sendok makan ceper tepungnya, jadi lebih apa ya istilahnya itu, lebih ngeroti banget, lebih gemoy, apa lebih ya apa ya, nggak terlalu sedikit padat lah. Tapi kalau ini aku agak kelebihan tepung sedikit ya. Standarnya sih ukuran sendok makan aja ya, kalau telurnya besar 2 sendok makan ceper aja guys. Lalu kita aduk sebentar seperti ini biar merata ya, biar nggak terlalu numpuk tepungnya. Kemudian bisa dikasih garam secukupnya, mau dikasih susu bubuk juga boleh, mau dikasih apa tambahan yang lain yang kalian suka ya, biasanya sih susu bubuk. Kemudian mau ditambah ekstrak vanila juga boleh, garam secukupnya. Setelah ini kita siapkan minyak goreng 3 sendok makan, kemudian butternya 2 sendok makan yang udah kita lelehkan. Aku sih cuma nambahin minyak goreng 3 sendok makan sama butter 2 sendok makan yang udah dilelehkan. Untuk butternya jangan terlalu mendidih ya, asal meleleh aja 3 detik api besar, udah selanjutnya kita lelehkan di suhu ruang gitu. Nih anakku lagi ikut-ikutan mau bikin campur-campur. Jadi ngaduknya itu pelan-pelan aja teman-teman. Nanti kalau sudah kecampur semua, supaya nggak ada tepung yang nggak keaduk, kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, paling juga cuma 2 detik udah, 2-3 detik udah kecampur semua, udah bisa kita stop, karena untuk mencegah adonan turun ya.
Ini dia guys hasilnya ya, kalau kita kasih air pada loyang yang kedua ya, yang paling bawah loyangnya ini udah kita kasih air, hasilnya cantik banget menurut aku ya, bagus. Dan juga apa ya, pinggirannya itu cantik seperti halnya kita ngukus ya, nggak perlu motong-motong lagi pinggiran kuenya. Ini udah bagus banget, udah kayak kita ngukus ya, walaupun pakai panggangan. Kalau alas yang kedua loyangnya kita kasih air, tidak akan kegosongan atau kecoklatan, malah kelihatan lebih bagus seperti kita ngukus kue aja. Nah setelah ini siapkan buttercreamnya ya teman-teman. Buttercreamnya bahannya apa, bisa pakai mentega putih atau juga pakai butter kuning ya, terserah teman-teman aja, atau mau pakai whipped cream cair juga di mixer, atau mau pakai whipped cream bubuk juga boleh. Dan aku punyanya butter aja yang warna kuning, kemudian aku kasih whipped cream bubuk atau creamer ya. Paling ekonomis kita bisa pakai creamer supaya lebih gurih dan creamy. Kalau nggak ada whipped cream bisa pakai creamer bubuk ya, seperti creamer untuk kopi itu ya teman-teman. Nah itu enak bikin bikin buttercreamnya itu lebih gurih dan creamy. Aduh, ada suara yang lewat-lewat. Terus kemudian kita kasih SKM, jadi cuman butter, bubuk creamer atau bubuk whipped cream, dan juga SKM ya. Segitu aja udah 3 bahan udah cukup. Langsung aja kita mixer sampai mengembang, siap untuk diolesi sebagai lapisan butter pada kue ini ya.
Oke, inilah penampilannya. Pinggirannya ini nggak perlu kita potong atau iris karena sudah terlihat cantik basah ya, seperti kita ngukus aja. Di bagian atasnya memang lebih kering karena kan dipanggang. Nah, tidak perlu lagi ini motong-motong pinggirannya karena udah dipanggang menggunakan loyang yang berisi air ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe.